guys, kembali lagi bersama kami di podcast. Pada kesempatan kali kami akan membahas tema yaitu mental health atau kesehatan mental. Kesehatan mental itu bisa muncul dari kehidupan seseorang yang mengalami sebuah peristiwa yang akan meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian seorang tersebut. Dan peristiwa tersebut dalam berupa kekerasan secara mental ataupun stres berat jangka panjang. Dan jika kesehatan mental terganggu, tentu saja akan menimbulkan gangguan mental ataupun penyakit mental. Contohnya kesehatan mental adalah kayak depresi ataupun gangguan bipolar. Gue pengen nanya ke kalian berdua nih, apakah kalian pernah mengalami penyakit kesehatan mental tersebut? Kayak gangguan lah kesehatan misalnya ya, tersebut. kalau dari gue, kan sekarang tuh di remaja tuh lagi zaman-zamannya orang tuh nge-share tentang bipolar. Gue punya bipolar di Twitter, mental health issues lah. Kan remaja, everybody been there ya kan maksudnya. Seenggaknya once in your life. Kalau lu nggak pernah atau lu nggak tahu atau lu nggak sadar, ya itu juga it's fine. Sebenarnya tuh gue pernah ngalamin juga, gue pernah. Misalnya ada beberapa kejadian di keluarga atau di rumah yang menyebabkan kadang-kadang gue jadi kayak lebih sedikit depresi lah bisa bilang. Karena gue sadar orang depresi di luar sana tuh benar-benar sebuah simptom yang mematikan banget. Jadi gue respect mereka. Gue sedikit kayak feeling really lonely and feeling kayak no hopes gitu loh. Menurut gue itu bukan jatuhnya ke mental health, cuman kayak mental drop down aja pas waktu itu gitu loh. Gue waktu itu kayak misalnya lagi, aduh ini gimana ya caranya, terus bingung dan lain-lain. Pasti ada momen kayak gitu. Cuman gue pengen nanya ini deh ke Jeff, kalau menurut lo pandangan lo terhadap kayak mental health issues yang dialami sama anak remaja tuh kayak sekarang kan jadi marak ya. Padahal kan mental health itu emang kita butuh orang. Cuman kenapa tiba-tiba jadi trending seakan-akan itu hal yang keren gitu? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, dari kacamata gue, sebenarnya kalau dari awal sih gue belum pernah mengalami mental health ini. Jadi karena gue emang orangnya nggak pedulian, pertama, jangan nggak terlalu don't care. Nggak terlalu sensitif juga ya kan hal terlalu tersebut ya. sensitif juga. Jadi kenapa ini bisa jadi suatu tren? Karena mungkin ya, kalau dari yang gue lihat dari sosial media gue dan dari teman-teman gue, mereka akan merasa senang ketika mereka dikhawatirkan. Ketika orang peduli sama lu, dia bakal seneng sih. Bener juga. Gini, oh gue ternyata dipeduliin. Okay. Oh ternyata gue selama ini ada. Dia seeking affection gitu ya, to other people. Membutuhkan. Benar. Sebenarnya lu bisa minta bantuan orang lain tanpa harus menunjukkan bahwa lu seakan-akan kena penyakit, seakan-akan kena bipolar. Lu bisa lah, maksudnya kasih tahu mereka bahwa lu butuh bantuan tanpa harus seakan-akan punya penyakit gitu. Ya, kalau menurut gue itu bukan suatu hal yang keren sih. Masa lu kena penyakit, masa lu keren-kerenin sih? Masa jadi ajang pamer bakat gitu. Masa pamer bakat, masa ada kan pamer bakat ya, bukan pamer penyakit. Masa pamer penyakit dijadikan suatu ajang gitu. Soalnya beberapa orang yang gue tahu yang memiliki mental issues itu mendem banget. Itu bad, I know which is bad. Cuma ada beberapa yang open up. Menurut gue tuh orang yang bisa open up itu ketika mereka udah conquer mental isunya. Jadi kayak gue udah lewati nih, gue pengen cerita ke lu pada experience gue. Dan itu gue applause banget. Jadi menurut gue tuh kalau misalnya kalian nggak sadar kalian punya mental issues atau kalian merasa itu, jangan bilang itu mental issues atau nggak itu. Jangan juga dengan cara seperti yang tadi Jovan ngomong kayak seeking affection, mencari bakat. Kalau misalnya kalian mengalami mental issues, coba omongin. Kalau misalnya kalian nggak ada omong buat dia ajak ngomong, coba ngomong itu ke diri kalian sendiri gitu loh. Nah sama ini gue pengen sampaikan juga, emang benar mental issues itu tuh ada. Terus juga kita jangan menganggap bahwa mental issues ini adalah sebuah tren belaka. Emang bener ada orang yang benar-benar kena ini. Benar banget. Dan lu sebagai orang jangan malah ngecela dia, paling lu ikutan tren doang. Lu jangan langsung ngejudge kayak gitu. Karena emang ada beberapa pengalaman dari teman-teman gua yang pernah kena mental issues, dan teman-temannya itu kayak cuekin, seakan-akan kayak dia orang weird. Kayak orang kayaknya emang caper. Iya, kayak orang caper. Gitu-gitu. Ini tuh serius, ini berhubungan sama orang tuh, ini berhubungan dengan nyawa, mati dan hidup itu di tangan teman-temannya sama yang bisa jadi support. Maaf Jeff, gue potong, gue pengen nambahin juga tuh kalau orang mental issues, kalau misalnya kalian teman-teman kalian yang memiliki mental issues, gue pengen nyampein ini deh. Kenapa dia punya mental issues tuh karena kalian tuh bersikap kayak acuh-acuh gitu. Dia mah caper dan lain-lain. Gimana kalau misalnya dia tuh beneran? Gimana kalau misalnya kalian misalnya kalian bisa ngomong itu, bayangin dia ngalamin itu. Gue mau tambahin kata-kata lu Jo. Gue kan jadi orang sering banget dijadiin tempat buat orang cerita. Gue tahu orang cerita tentang masalah mereka, ada yang mereka kena. Lu punya experience banyak banget ya orang-orang yang ngalamin seperti itu. Iya, tapi gue nggak pernah, ataupun gue nggak pernah ngerasain, ataupun gue lupa.
Iya. Gue juga gak tau kan, tapi Hah. gue tuh lebih sering mengalami orang cerita ke gue tentang masalah pribadi mereka. Mau mereka terkena masalah mental mereka segala macam, gue pernah denger lah. Gini, selama gue dengerin, gue gak pernah berpikiran ini orang kayak bohong deh. Gak. Kenapa? Karena mau bohong atau enggak itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting dia jujur sama gue. Karena ketika orang mau cerita ke lu nih, tentang pribadi dia, it means dia udah percaya sama lu. Ya gila, itu keren banget dia bisa Iya kan? cerita ke lu. Iya. Bener banget. Lu udah bisa dapat penghargaan sendiri. Jangan sampai penghargaan itu lo hancurin. Bener. Jadi kalau misalnya orang itu bohong sama lu, ya udah, itu pilihan mereka kok. Yang penting cuma satu. Misalnya gini deh, sorry Je. Kalau misalnya keadaannya itu lu sebenarnya nggak mau dengerin, itu gimana lu sebagai misalnya kayak, aduh gue capek juga loh, gue punya emosi gue sendiri, cuman kok nih orang tetap cerita ke gue, lu gimana cara menanggulanginya? Gini, kalau gue personal ya, gue personal nih, gue nggak pernah kayak misalnya gue lagi capek gue nolak orang. Misalnya lu mau cerita ke gue nih, gue lagi capek, gue nggak akan pernah nolak lu. Itu satu. Tapi kalau misalnya emang gue lagi capek banget dan gue mesti nolak, gue akan ngomong baik-baik ke lu. Biar kayak gue butuh waktu sendiri dulu. Ntar kalau misalnya udah siap, gue bakal manggil lu buat lu cerita gue, silakan gitu. Karena menurut gue, semua orang itu butuh tempat untuk cerita. Karena Bahkan bukan buat kayak saran ya, cuman mau didengerin aja. mendengarkan dong, iya. Benar-benar. Itu sangat penting sih kalau menurut gue. Jangan pun kayak saya diberikan saran, didengarkan juga lebih baik gitu. Bahkan gue tuh kenal orang, beberapa orang yang kayak dia membutuhkan saran, dan ketika membutuhkan saran, gue selalu bilang di akhirnya, saran yang gue berikan ke lu itu hanya pendapat gue. Jadi kalau misalnya lu nggak mau dengerin kata-kata gue dan menurut kata-kata gue salah, ya udah gitu. Terima aja baiknya, yang buruknya buang. Ini hampir sama bahasannya kayak toxic relationship ya. Iya. Mirip-mirip tentang psikologis orang juga gitu. Bener. Karena menurut gue tuh mental illness itu is real. Ada beberapa orang yang nggak percaya tentang mental illness, itu mah cuma lu yang rasa-rasa aja. Karena asal kalian tahu, di luar sana ada memang people yang born sensitive. Yep. Bukan berarti dia bisa lihat setan atau apa. Mereka emang born itu emosional. Mereka mau gini, ada beberapa orang yang nggak bisa kayak tangisan, nangis dibilang apa-apa. Mereka emang terlahir tuh emang nangis mulut, itu emang harafiahnya tuh dia gitu. Menurut gue kalau lu kehilangan rasa itu, lu bukan lagi jadi manusia. Itu ada hal-hal macam seperti itulah yang membuat lu menjadi manusia. Menurut gue itu. Oke. Menurut lu gimana nih Jof tentang mental illness? Yang mau lu bahas dan share ke teman-teman kita nih. Mental illness itu sesuatu yang serius sih. Jangan anggap bercanda aja. Kadang-kadang orang terlalu seakan-akan mental issues, ini Dikiranya made of Iya. gitu ya. dari buat-buat. Ini tuh bukan bahan bercandaan sih. Makanya selama kita podcast ini kita nggak ada yang ketawa, karena ini sesuatu yang serius. Oh, betul. Ya jangan sampai gara-gara misalnya orang terlalu meremehkan mental illness itu lu jadi kayak ternyata bener ya kata orang itu bisa menimbulin kayak gitu dengan lu ngata-ngatain orang-orang kayak gini. Dan gini Je, kalau menurut lu gimana dari keseluruhan yang kita udah bahas ini? Intinya sih kesehatan mental itu bukanlah sebuah hal yang remeh untuk dipandang. Dan bagi kalian, maksud gue gini loh, kalau janganlah mencari keperhatian kalau emang kalian tuh nggak butuh gitu. Kalau misalnya kalian butuh, it's okay kalian mencari perhatian, tapi jangan menyalahgunakan perhatian itu. Karena perhatian seorang itu adalah sangatlah berarti bagi seorang gitu. Karena ketika kalian bisa dijadikan tempat untuk tempat cerita, kalian adalah seseorang yang sudah dipercaya oleh tempat orang cerita tersebut. Karena kesehatan mental ini menurut gue itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang itu. Oke, sekian podcast dari kami. Jika kalian mau nambahin topik apapun, silakan komen. Dan ya, see you guys in next podcast. See you guys. Bye-bye. Dadah. Bye-bye.